Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Meneruskan materi dari Cortex. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Ibu Pot dan SPT PPH unifikasi. Seperti biasa, seperti yang tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman dari penyuluh, kita pada saat membuat Ibu Pot, kita akan masuk melalui TP Portal dengan mengetik NPWP 16 digit ataupun NIK. Selanjutnya, ketik juga password dan akan terbuka tampilan seperti di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, pada tampilan ini, Cortex kita menampilkan dengan banyak jendela ya. Jadi jendelanya setelah ada My Portal, kemudian ada e-text invoice, kemudian kita akan buka Ibu Pot withholding slip. Pada jendela Ibu Pot, itu terdapat beberapa jenis bukti potong yang bisa kita buat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan termasuk pelapor SPT withholding-nya. Di sini ada BPPU, yaitu bukti pajak unifikasi, biasanya digunakan untuk PPh pasal 23. Kemudian ada BPNR, yaitu bukti potong non-resident atau PPh pasal 26. Kemudian ada bukti potong penyetoran sendiri. Selanjutnya ada bukti pemotongan di gunggung, bukti pemotongan final dan tidak final selain pegawai tetap itu untuk PPh pasal 21. Kemudian ada bukti potong PPh pasal 26 terkait dengan apa namanya? Pemberian imbalan kerja. Selanjutnya ada bukti pemotongan masa pajak terakhir dalam pembuatan formulir A1 terkait dengan pembuatan untuk berikutnya SPT PPh orang pribadinya. Kemudian nanti ada bukti pemotongan masa Desember atau masa pajak terakhir untuk pegawai negeri, TNI, dan Polri. Kemudian ada juga bukti pemotongan bulanan bagi pegawai tetap dengan menggunakan TER. Dan ada juga fitur mengunggah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Selanjutnya kita akan mencoba membuat bukti potong PPh pasal 23. Oh ya, disclaimer juga bahwa ini kita sekedar untuk berselancar saja ya Bapak Ibu. Kita contohkan misalnya dengan menggunakan pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Kita masuk pada jendela Ibu Pot, kita pilih bukti potong unifikasi, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik create untuk membuat bukti potongnya. Selanjutnya akan terbuka Ibu Pot yang akan kita buat dengan tampilan seperti ini. Kita akan pilih periode pembuatan bukti potong, tinggal drop down saja, dipilih. Selanjutnya bisa Bapak Ibu isikan NPWP 16 digit atau NIK dari wajib pajak yang dilakukan pemotongan. Selanjutnya bisa dipilih NITKU wajib pajak yang dilakukan pemotongan. Kemudian, kalau turun ke bawah, kita bisa pilih jenis fasilitas yang dimiliki oleh wajib pajak pemotong. Di sini kita pilih. Jadi, untuk tampilan Cortex,
kita tinggal klik-klik aja nih Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menulis atau terjadi double klik atau apa gitu, nanti dia akan kembali. Kemudian kita bisa pilih jenis transaksinya untuk jenis pajaknya. Misalnya kita contohkan untuk DPP-nya, kita bisa isi di sini 20 juta. Ini kita ketik, nanti akan otomatis muncul rate-nya dan pajak yang harus dilaporkan. Kemudian kita pilih ke bawah adalah referensi jenis dokumen transaksinya, apa itu berupa kontrak, ataupun bisa dilihat nanti dari drop down-nya. Kemudian kita pilih tanggal dokumen transaksinya. Bisa kita isi kapan bukti potong itu dibuat. Selanjutnya, kita pilih tanggal dokumen transaksi ya, sama seperti tadi. Kemudian setelah terisi, kita akan pilih penanda tangan dari bukti potong yang tadi telah kita create. Kemudian kita klik submit. Sebelumnya kita save dulu, save draft-nya dulu, kemudian baru kita klik submit. Jadi demikian Bapak Ibu untuk pembuatan bukti potong dan pembuatan bukti potongnya PPh pasal 2, PPh pasal 4 atau PPh pasal 26, BNPR-nya, kemudian dan lain-lainnya itu serupa dengan pembuatan BPU. Nah, setelah kita membuat bukti potong tersebut, kita akan masuk pada pembuatan SPT-nya. Oh iya, perlu saya sampaikan di sini bahwa kita juga bisa melakukan upload dokumen bukti potong jika memang kita punya banyak bukti potong yang akan kita buat dengan format format XML. Dan sekarang ini kan kalau kita mau upload dokumen itu menggunakan file bentuk CSV atau PDF. Nah, nanti ke depannya kita akan menggunakan file dengan format XML. Nah, file upload XML ini bisa digunakan untuk upload pembuatan bukti potong atau e-faktur, kemudian juga bisa untuk pembuatan lampiran pada SPT PPh Badan. Jadi nanti formatnya kita akan sesuaikan dan nanti akan ada penambahan juga, ada format XML-nya, yaitu ada penambahan kode NITKU dan elemen data lainnya sesuai dengan dokumen XML yang dimaksud. Misalnya gini, kalau Bapak Ibu mau upload lampiran daftar piutang tak tertagih, maka nanti akan ada elemen data seperti penambahan metode pembebanan. Baik, berikutnya, setelah tadi kita melakukan pembuatan bukti potong, kita akan masuk pada pembuatan SPT masanya. Seperti ini kita akan masuk pada tampilannya lah. Seperti yang di depan, kita akan pilih dengan jendela teks. Jadi kita geser aja Bu jendelanya. Kemudian dari
tax return ini kita akan pilih create tax return, kita klik tombol di create tax return, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini tentang jenis pajak, jenis SPT-nya, kemudian masa pajak, atau model SPT-nya, pembetulan ataukah SPT normal. Ini tinggal kita drop down saja. Selanjutnya, kita bisa tekan tombol save setelah kita isi ya. Setelah itu, maka akan muncul ikon mata pada tax return not submitted. Jadi, waktu kita bikin tax return itu, kita pilihnya tax return not submitted. Icon matanya kita klik, maka akan muncul tampilan SPT unifikasi. Seperti ini. Nah, tampilan yang ada di jendela ini, withholding income tax return ini, sudah terisi dengan angka-angka yang sebelumnya sudah kita buat buktinya. Jadi bisa kita lihat, misalnya di sini ada nomor 1, ada angka 10 juta, dan seterusnya bisa kita isikan sesuai dengan bukti potong yang telah kita buat. Nah, nanti jika bukti potong, SPT unifikasi tersebut nanti sudah kita yakini isinya, sudah siap untuk kita submit. Dan SPT dapat ditandatangani ini oleh taxpayer atau representatifnya. Nah, Bapak Ibu, untuk SPT unifikasi ini pada lampiran 1 akan muncul daftar bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya. Sedangkan untuk yang list kedua atau lampiran kedua ini adalah tentang lampiran atas bukti potong yang dibayar sendiri. Nanti akan muncul nih di SPT kita total penghitungan pajak terutangnya. Ini adalah tampilan untuk lampiran kedua. Selanjutnya kita masuk ke lampiran attachment atau lampiran SPT-nya. Nah, apabila sudah diyakini isinya oleh Bapak Ibu sekalian, bisa ditekan tombol pay and submit untuk melakukan pembayaran dan lapor SPT. Jadi ketika di submit, pay and submit ini, maka akan muncul pembayaran pajak yang harus dibuat. Demikian. Itu bisa nanti diteruskan. Kemudian pada saat kita melakukan pembayaran, tadi kan sudah disampaikan ya sama Ibu Esther bahwa ada 2 metode nih, yaitu ada metode dengan menggunakan deposit yang sudah dibuat di awal gitu ya, itu ada periodenya, kemudian bisa juga menggunakan billing code. Jadi kita langsung membuat e-billingnya. Kalau memang ternyata kita mau pilih deposit yang sudah pernah kita setorkan, kita bisa pilih deposit balance transfer. Setelah itu, kita tinggal tanda tangani SPT dan pilih metode penandatangannya. Karena di sini adalah contoh untuk kita berselancar, jadi di sini kodenya sudah ditentukan ya, ada serto. Jadi nanti kalau pada saat aslinya itu kita menggunakan serto. Setelah kita tadi membuat SPT unifikasinya,
maka kita bisa lihat tampilan apa yang tadi kita buat pada submitted tax return. Dia akan muncul pada daftar arsip SPT yang sudah berhasil kita laporkan. Berikut ini adalah tampilan dari lembar SPT masa PPH unifikasi dan BPE-nya, bukti penerimaan elektronik yang akan masuk ke email Bapak Ibu yang kuasai. Ya, demikian Bapak Ibu.